Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtaya. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman Taubaters dimanapun berada, di penghujung hari di Ramadan ini, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua dan keberkahan di semua aktivitas kita, dan semoga puasa kita sampai berbuka sebentar lagi, insya Allah Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahi, dan Allah jadikan salah satu jalan untuk kita untuk mentraining diri kita untuk menjaga atau menahan nafsu kita. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua kita, pertemuan ketiga sebenarnya, tapi yang pertama opening, yang kedua kemarin kita membahas tentang doa di saat putus asa, dan sekarang pembahasan kita juga mirip, yaitu doa and disappointment. Di tema ini insya Allah kita akan membahas masih terkait dengan pembahasan besar, pembahasan doa, dan perlu kita ketahui satu hal bahwa doa itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam agama ini, dan bahkan ketika Allah bercerita tentang tokoh-tokoh terutama para nabi, hal yang Allah cuplikan banyak sekali dari nabi itu adalah ucapan beliau kepada Allah, artinya doa-doa para nabi itu. Saya bisa katakan bahwa doa itu berdasarkan buku ini, di sini disebutkan bahwa as a matter of fact, the center of our religion is doa. Beliau katakan, Ustaz Noman mengatakan, Allah yafalduh, bahwa center of our religion is doa, bahwa pusat dari agama kita ini adalah sentralnya adalah doa itu sendiri. Dengan kata lain, kalau kita gagal paham tentang konsep doa itu, maka akan banyak hal, sebagian besar dari agama ini akan berantakan di diri kita. Kita akan memahami agama ini dengan cara yang salah kalau kita gagal memahami konsep doa itu. Nah, di antara kesalahan yang terjadi itu misalnya, mungkin sering di antara kita, mungkin lingkungan kita atau kita sendiri merasakan satu mindset tentang doa yang sebenarnya keliru, dan itu kita perlu perbaiki. Contohnya adalah, di antara kita ada yang mengatakan, saya sudah berdoa kepada Allah, tapi kenapa tidak dikabulkan? Ada yang di antara kita berdagang di pinggir jalan, misalnya ketika dia jualan dan hari mau hujan, dia jualan es, kemudian dia tapi saya sudah berdoa kepada Allah bahwa supaya nggak hujan, tapi ternyata hujan juga. Atau ada beberapa di antara teman-teman mungkin yang berdoa kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, bahkan saya bangun tengah malam berdoa kepada Allah supaya bisa diterima di perusahaan yang saya tuju. Sudah kirim lamaran, CV, dan lain sebagainya, ternyata Allah belum kabulkan. Ternyata saya nggak lulus di sana. Atau ada beberapa mungkin teman kita mungkin masih gadis, kemudian menunggu jodohnya, sudah minta kepada Allah bangun setiap malam, sepertiga malam terakhir selalu bangun berdoa kepada Allah supaya diberikan jodoh, dan sampai usia 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Allah belum kasih. Kemudian kita berpikir, kok Allah nggak ngasih-ngasih ya? Kenapa? Kan saya sudah berdoa, kenapa Allah nggak kasih? Nah, ini salah satu sudut pandang yang mungkin kita semua, saya yakin di rata-rata kita semua mengalami hal ini, rata-rata kita semua pernah terjebak dalam pikiran seperti ini ketika berdoa kepada Allah, dan secepat atau lambat, sadar ataupun tidak, pikiran itu membuat kita perlahan berhenti berdoa pada Allah, atau tanpa sadar membuat kita menjadi tidak percaya dengan doa kita. Nah, ini bagian dari gagal paham terhadap doa yang perlu kita perbaiki. Dan insya Allah kita akan belajar dari dua ayat sebenarnya. Ada dua ayat yang ingin kita bahas pada tema kali ini. Yang pertama adalah dari ayat surat Maryam, ayat keempat. Kemudian yang kedua dari surat Maryam ayat ke-48. Yang pertama, surat Maryam ayat keempat itu adalah doanya Nabiullah Nabi Zakaria alaihissalam, dan yang kedua adalah doa surat Maryam ayat ke-48. Yang punya Quran silahkan dibuka Qurannya, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita akan bertolak pemahaman kita akan memulai membersihkan atau merapihkan our understanding about doa, pemahaman kita tentang konsep doa itu seperti apa sih sebenarnya, melalui doanya para nabi yang Allah abadikan di Quran. Dan kalau kita perlu tahu bahwa ada banyak nabi. Ada riwayat menyebutkan ada 120.000 nabi, ada yang menyebutkan 125.000 nabi yang pernah ada, dan tidak semuanya diceritakan dalam Quran. Nama yang disebutkan hanya 25. Berarti ada ratusan ribu nabi yang tidak dimention dalam Quran. Artinya yang nabi yang disebutkan dalam Quran adalah orang-orang yang sangat istimewa. Dan dari kisah nabi tersebut, juga tidak semua kisah diabadikan dalam Quran. Hanya Allah pilihkan kisah-kisah terbaik dari sepanjang kisah Nabi itu. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam punya program dakwah selama 950 tahun, dan Allah tidak kisahkan semua itu, Allah cuma kisahkan sebagian kecil dari ucapannya Nabi Nuh. Dan banyak Nabi lain seperti itu. Dan di antara hal yang paling banyak Allah kisahkan dari para Nabi itulah doa mereka. Artinya ada hal terpenting tentang Nabi ini, bukan saja isi doanya, tapi
tentang bagaimana para nabi itu memandang dan mindset nabi tentang doa itu sendiri. Ketika nabi itu berdoa, apa yang mereka harapkan, apa yang dalam pikiran mereka ketika minta sama Allah, dan itu juga perlu kita pelajari. Karena kalau kita gagal memahami konsep itu, kita gagal memahami doa, kita gagal memahami salah satu konsep besar yang ada dalam agama ini. Bahkan bisa jadi konsep yang paling besar yang ada dalam agama ini. Kenapa demikian? Karena doa adalah salah satu caranya kita dan untuk berinteraksi dengan Allah. Atau mungkin saya bisa katakan satu-satunya cara kita interaksi dengan Allah, yaitu dengan berdoa kepada Allah. Itu ucapan kita kepada Allah, dan Allah bicara kepada kita melalui kitabnya Al-Quran. Kita baca Quran, dan Allah bicara kepada kita, dan di doa pun kita bicara pada Allah. Dan kalau kita buka surat Al-Fatihah, Al-Fatihah itu merupakan surat yang setiap hari kita ulang-ulang. Setiap rakaat belasan kali, bahkan mungkin kalau kita tambah sholat bisa 20-an, 30-an kali kita ulang dalam sehari surat Al-Fatihah itu. Dan isinya adalah doa kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita gagal memahami konsep doa, kita gagal memahami tema terbesar yang ada dalam agama ini. Sekarang kita melirik kepada doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Di surat Maryam, ayat ke-4, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Zakaria berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni wahanal 'azmu minni, sesungguhnya aku wahana, telah melunak, telah ringkih, al-'azmu, tulangku dariku. Jadi tulang itu sudah ringkih dariku. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambut itu sudah menyala, terbakar dan menjadi syaiba, menjadi beruban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan tidak pernah sekalipun aku dengan meminta kepada engkau, dengan berdoa kepada engkau wahai Rabbku, syaqiyya, tidak pernah aku kecewa sama sekali. Jadi backstory dari ayat ini kalau kita ingin seringkaskan adalah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Dan banyak yang diminta oleh Nabi Zakaria pastinya doanya, diantaranya adalah Nabi Zakaria berdoa untuk mendapatkan keturunan. Sampai di usia yang sangat tua, Nabi Zakaria juga belum mendapatkan keturunan. Artinya Nabi Zakaria alaihissalam dan istri beliau sudah berdoa kepada Allah dari sejak mudanya. Sejak pasangan muda berdoa terus-terusan sampai Nabi Zakaria mengatakan, curhat ke Allah, wahai Rabb, sesungguhnya aku ini tulang-tulangku sudah lenak. Akhirnya tulang, kalau kita ilmu kedokteran ada disebutkan bahwa orang ketika usianya lanjut maka tulangnya akan keropos, zat besinya bertambah, zat perekatnya berkurang. Artinya tulangnya, kalau teman-teman itu kalau anak muda kalau dari sujud ke berdiri itu simple kayak set diri. Tapi kalau orang tua ketika sujud itu harus ada banyak tahapan. Sujud, kemudian pegang lantai, kemudian diri, kemudian pegang ke samping, kemudian diri, setengah jongkok, kemudian diri lagi. Itu artinya wahanal 'azmu minni. Tulangku itu sudah melepuh, sudah ringkih sekali. Artinya usia sudah lanjut. Dan beliau tambahkan lagi, washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambut juga sudah beruban ya Allah. Bukan saja tulangnya ringkih, tapi rambut sudah beruban. Dan ada pepatah bahasa Arab menyebutkan syaibuka na'ik, artinya rambut beruban itu tandanya sudah waktu kematian sudah dekat. Artinya saya sudah sangat tua ya Allah. Tapi beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan tidak pernah sekalipun dengan meminta kepada engkau ya Allah, saya tidak pernah merasakan syaqiyya, tidak pernah merasa kecewa. Sekarang kita lihat sedikit kata syaqiyya dalam bahasa Arab ini. Kata syaqi atau syiqawatan atau syaqawah itu artinya dalam bahasa Arab diddus sa'adah. Artinya kata syaqiyan itu artinya lawan dari kata as-sa'adah. Sa'adah kita tahu artinya bahagia. Jadi syaqi lawan dari bahagia. Yumaddu au yuqsar, dalam bahasa Arab disebutkan syaqawah itu tidak bahagia atau kecewa atau merana atau apapun lah namanya yang pasti dia lawan dari kata bahagia. Baik itu dalam jangka waktu yang panjang ataupun jangka waktu yang pendek. Artinya, yang dimaksud dengan kecewa itu ada orang yang kecewa selama berbulan-bulan mengurung diri, nangis, sedih, dan ketika ditanya apapun dikit-dikit curhat, cerita, apapun itu kecewa. Kecewa dalam tempo yang panjang. Ada juga orang kecewa dalam tempo yang sebentar atau sedih dalam tempo yang sebentar. Misalnya ketika dia dapat permasalahan ya dalam waktu 3 menit, 4 menit dia kecewa, aduh kok kayak begini sih. Nah, setelah itu dia normal lagi. Nah, kata syaqiyya itu mengcover dua makna itu, baik kecewa sesaat ataupun kecewa yang berkepanjangan. Dan Nabi Zakaria berkata kepada Allah dalam doanya, wahai Rabbku, aku tidak pernah sedikit pun kecewa kepada engkau ketika berdoa. Aku tidak pernah sedikit pun merasakan kekecewaan ketika berdoa, ketika meminta kepada engkau. Baik itu kecewaan yang cuma sekian menit atau kekecewaan yang berpanjangan. Tidak pernah sekalipun. Dan kita tahu bahwa Nabi Zakaria berdoa dari sejak usia mudanya
sampai tulangnya itu keropos, sampai bungkuk, sampai susah bergerak karena usianya sudah sangat lanjut. Dan sepanjang berdoa itu tidak pernah beliau merasa kecewa sedikit pun. Nah, apa rahasia yang ada di sini? Sebelum kita masuk kepada apa sih rahasia dari doanya Nabi Zakaria, saya tidak akan membahas dalam tentang doanya Nabi Zakaria apa sih. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana adabnya Nabi Zakaria ketika berdoa pada Allah. Bagaimana cara Nabi Zakaria berminta kepada Allah. Apa yang ada di pikiran beliau ketika berdoa pada Allah. Kenapa demikian? Karena mindset ini setiap kita perlu punya. Kalau kita tidak punya mindset ini, maka kita berdoa kepada Allah dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah. Saya tidak akan mengkaji dalam tentang apa isi doanya Nabi Zakaria, tapi kita akan fokus pada tentang bagaimana attitude-nya beliau, bagaimana adab beliau, bagaimana mindset beliau ketika berdoa dan minta kepada Allah. Dan di sini kita akan lihat, biasanya kalau kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, biasanya rata-rata kita minta kepada Allah ketika ada masalah yang ingin diselesaikan, atau ada kebutuhan yang ingin dijawab, atau ada problem, ada tugas yang harus diselesaikan dan lain sebagainya yang menjadi beban pikiran kita, masalah hidup kita, beban hidup kita, maka kita berdoa pada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong, tolong sembuhkan anak saya sakit. Ya Allah, tolong mudahkan saya dalam mengurus proposal saya ke perusahaan, atau bagaimana saya supaya bisa masuk perusahaan ini. Ya Allah, mudahkan saya dalam kelulusan di ujian saya. Ya Allah, mudahkan saya dalam mendapatkan jodoh saya, dan seterusnya. Dan kita berharap selalu minta kepada Allah tentang apa yang kita rasa kita sangat butuhkan itu. Tapi sebelum masuk karena perlu kita sadari juga satu hal, bahwa ada berapa banyak hal-hal yang kita tidak pernah minta tapi Allah kasih. Berapa banyak dari kita yang tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kemudahan untuk menghirup oksigen. Ya Allah biarkan jantung saya berdetak begitu sehat. Ya Allah biarkan aliran darah saya tidak tersumbat sampai saya bisa menggerakkan seluruh tubuh saya. Satu dari aliran darah kita tersumbat, pecah dan lain sebagainya, pembuluh darahnya, maka sebagian anggota tubuh tidak akan bisa bergerak. Berapa di antara kita yang tidak pernah meminta itu, tapi Allah tetap berikan. Di sisi lain, ketika kita minta kepada Allah, kemudian kita minta satu hal yang kita ingin dapatkan, misalnya besok nih kelulusan, saya minta besok ya Allah lulus. Pengumuman besok, ada pengumuman penerimaan di perusahaan tertentu yang saya sangat berharap, ini kelulusan PNS dan sebagainya. Pas dia keluar, ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Dan kita komplain kepada Allah. Nah, itu bagian dari attitude, bagian dari adab yang perlu kita kritisi dan perlu kita perhatikan kembali. Adab itu mungkin saya lakukan, mungkin teman-teman juga melakukan hal yang sama. Saya berikan contoh agar kita gampang memahami. Misal teman-teman sudah lama merantau. Kita sudah merantau sekian lama, mungkin karena kuliah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Suatu saat kita pulang kampung, lebaran misalnya kita pulang kampung. Dan ketika kita pulang kampung, ibu kita yang sangat mencintai kita itu memasakkan masakan buat kita. Dia masakan ini buat anak saya ini yang udah 2 tahun merantau, akhirnya pulang kampung lebaran. Masakan kemudian disajikan kepada kita. Dan ketika sudah disajikan, kita makan. Ibu bikin sop, kita makan sopnya. Yang kita ucapkan pertama, kok garamnya kurang ya Maya? Kemudian kita bilang, kok nggak ada sausnya ya Maya? Kok nggak ada sambalnya? Nasi kok biasa kok nasi kuning ya? Biasa sop itu kalau di Jakarta nasi putih. Kok nggak ada ini? Oh minumnya mana kok cuma air putih ya Mak? Nggak ada teh, nggak ada es teh, nggak ada kopi yang fancy dan lain sebagainya. Kita menanyakan hal-hal yang tidak ada di situ. Kita bayangkan berapa sedihnya hati ibu kita. Betapa sedihnya hati orang tua kita. Nah, kita kembalikan kepada doa. Ketika kita minta kepada Allah sesuatu, kita melupakan bahwa ada banyak sekali hal yang Allah sudah berikan untuk kita padahal kita nggak pernah minta. Kita fokus pada apa yang belum Allah berikan dan kita melupakan bagian bahwa Allah sudah berikan banyak sekali untuk kita. Nah, ini pembelajaran penting tentang adab kita berdoa kepada Allah. Dan akhirnya yang kita komplain adalah kita selalu mengkomplain yang tidak ada. Yang tidak tahu, saya nggak dilulus, nggak diterima, belum dapat jodoh, belum sehat dan lain sebagainya. Itu Allah belum berikan ke kita saat ini. Itu yang kita komplain, sementara Allah berikan banyak sekali buat kita. Banyak sekali teman-teman. Allah berikan, saya bisa duduk hari ini di sini, bisa bicara hari ini, sore ini Allah berikan kesehatan untuk kita bisa mendengarkan kajian. Itu bagian yang mungkin kita nggak pernah minta, tapi Allah berikan selalu. Nah, ini salah satu attitude, salah satu adab, mindset dalam berdoa yang perlu kita perbaiki. Itu satu. Maka pertanyaan atau ungkapan, bahkan perasaan hati kita yang mengatakan, kenapa Allah tidak pernah mengabulkan doa saya, itu merupakan hal yang sangat ofensif. Itu merupakan hal yang sangat tidak ada adabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita minta kepada Allah, Allah sudah berikan hal yang jauh kita lebih butuhkan. Di antara teman-teman minta misalnya lulus untuk PNS, atau lulus di kuliah, mendapatkan jodoh. Tapi Allah berikan jauh lebih baik dari itu. Kita nggak pernah terima kasih. Allah berikan kesehatan yang utuh, kemampuan mata untuk melihat. Nggak kebayang kalau kita tidur ma'adallah, bangun pagi kita nggak bisa lihat apapun. Pandangan kita hitam sebagaimana kita tutup mata. Kita nggak pernah minta untuk mata kita sehat, Allah berikan itu. Dan ketika kita minta kepada Allah sesuatu yang kita inginkan dan nggak dapat, ya Allah kenapa Engkau nggak pernah memberikan apa yang
Engkau tidak berikan apa yang saya minta, apa yang saya doakan. Ini merupakan satu adab yang sangat buruk kepada Allah dan kita harus aware tentang ini. Kemudian yang kedua, hal yang perlu kita lihat dari tentang doa ini adalah untuk memahami teman-teman supaya kita paham apa itu doa. Saya akan jelaskan apa itu yang bukan doa. Oke? Supaya kita paham doa itu seperti apa sih sebenarnya. Saya akan jelaskan kebalikannya supaya kita lebih paham apa itu yang bukan doa. Doa itu bukan pemesanan ketika kita belanja di marketplace. Dan ini sebuah kebiasaan kita anak muda hari ini, millennials, terutama teman-teman semuanya, kita terbiasa difasilitasi untuk selalu komplain dalam segala hal. Kita pesan sesuatu di marketplace, kita belanja online, dan ketika kita belanja online, kita berharap datangnya besok udah sampai di rumah. Ternyata datangnya besok, tapi datang jam 9 malam. Kita langsung marah-marah, kita langsung komplain. Atau ketika kita pesan suatu barang dan barangnya speknya seperti ini, ketika datang barangnya speknya sedikit berbeda dengan spek yang ada di internet, maka kita kasih bintang 1, bintang 2, bahkan kita marah dan sebagian yang maafullah, bahkan mencaci maki, berkata kasar dan lain sebagainya. Nah, kita terbiasa dengan tradisi seperti itu. Dan kenapa kita melakukan itu? Bahkan ada di antara kita yang gratis. Kemarin kita pakai aplikasi gratisan di Play Store atau di App Store, kemudian di aplikasi gratisan muncul iklan, kemudian kita marah-marah, ngamuk di komen, apaan ini aplikasi jelek dan lain sebagainya, isinya iklan semua dan lain sebagainya. Kita sudah dapat gratis, kemudian kita ngamuk di komen ketika memanfaatkan aplikasi itu. Ketika kita berbelanja online itu, ada transaksi yang kita lakukan. Ini dalam pikiran kita adalah ada transaksi yang kita lakukan. Saya kasih uang 200.000 ke dia, ke penjual online, dan penjual online akan mengantarkan kepada saya baju berikut dengan ongkos kirimnya, datang pada waktu besok hari, sebelum jam 7 malam misalnya. Nah, transaksi seperti itu. Maka ketika dia datang lebih dari jam 7, kita marah. Dan mungkin menurut kita sangat logis ya kita marah. Kenapa? Saya udah bayar 200.000. Kewajiban saya sudah saya bayar Anda, kenapa Anda datangnya telat? Atau saya sudah bayar untuk pesanan saya yang speknya sekian, kenapa speknya berbeda? Maka kita komplain tentang itu, kita mengkritiki itu, kita tidak terima, kok yang saya minta nggak datang seperti yang seharusnya. Nah, dan tanpa sadar, kita punya attitude dalam marketing itu, kita punya attitude dalam dalam pemesanan itu, akhlak kita kepada customer service, kebiasaan kita kepada penjual, itu juga kita lakukan kebiasaan yang sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'azallah. Dan saya harus katakan ini karena tanpa sadar kita melakukan itu. Ketika kita beli satu barang, kita bayar barang itu, kemudian barangnya nggak datang tidak sesuai dengan ekspektasi kita komplain. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita gunakan adab yang sama, tapi kita perlu tahu satu hal. Kalau kita beli barang, teman-teman keluarkan uang untuk bayar barang itu. Ketika kita minta kepada Allah, kita nggak pernah bayar Allah. Kemudian ketika yang datang kepada kita, apa yang tidak kita harapkan, kita komplain. Itu ada benar nggak ada? Kata Rasul SAW mengatakan setiap doa itu dijabah kecuali orang-orang yang terburu-buru, kata Rasul. Orang terburu-buru seperti apa? Dia berkata kepada Allah, ya saya sudah berdoa tapi nggak dijabah. Itu buru-buru, tidak saja itu buru-buru, bahkan itu nggak punya adab. Bahkan kita minta kepada Allah dan kita nggak bayar apapun ke Allah. Tidak ada yang kita berikan. Bahkan kesehatan kita dan kemampuan kita berdoa kepada Allah itu adalah kekuatan yang Allah berikan untuk kita. Kita tidak berterima kasih untuk kekuatan yang Allah berikan, malah kita komplain karena tidak diberikan yang berikutnya. Allah sudah provide kita dengan banyak sekali hal, dan kita masih komplain untuk hal yang kita minta tapi belum datang. Ini juga hal yang luar biasa yang perlu kita sadari. Dan inilah poin yang difokuskan oleh Nabi Zakaria, dan doa Nabi Zakaria diabadikan oleh Allah karena ada hal tata cara atau cara berpikir Nabi Zakaria alaihissalam yang perlu kita tiru, yang perlu kita teladani. Kita merasa kita orang yang berhak. Kita nggak punya hak apapun untuk Allah. Wong kita bisa hidup, Allah berikan. Semua yang Allah berikan untuk kita itu Allah berikan, dan Allah nggak minta balasan buat kita. Sekarang kita berdoa kepada Allah, terus kita minta, ya Allah, kok saya nggak dikabulkan? Para Allah sudah berikan banyak sekali ke belakang. Nah, perasaan kita yang merasa berhak itulah yang harus kita kritiki. Dan kalau kita melihat doa Nabi Zakaria sebelum minta apapun kepada Allah, beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dengan berdoa kepada Engkau ya Allah, saya tidak pernah kecewa sedikit pun. Tidak ada sedikit pun rasa kecewa saya ketika minta kepada Engkau. Baik itu kecewa yang dalam waktu yang temporal atau kecewa yang berkepanjangan. Saya tidak pernah sedih ketika meminta kepada Engkau ya Allah. Inilah adab yang diberikan contoh oleh Nabi Zakaria alaihissalam, dan doa inilah, sepotong doa ini berikut dengan adab dan mindset inilah yang Allah abadikan dalam Quran, dan sampai hari kiamat akan terus dibaca dan terus dipelajari. Dan yang terakhir sebelum kita masuk kepada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini ada ayat dari surat Al-Mu'minun ayat 106. Allah mengatakan,
qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka, orang-orang yang nanti di hari akhirat kelak, orang-orang yang akan digiring ke neraka itu, mereka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Kata mereka, wahai Rabb kami, syiqwatuna itu telah mengalahkan kami. Ghalabat alaina. Syiqwatuna itu sudah menaklukkan kami. Wa kunna qauman dhalin. Dan adalah kami kelompok orang-orang yang tersesat, kelompok orang-orang yang sesat. Artinya beliau mengatakan bahwa kata syiqwah di sini berasal dari kata syaqiyan tadi, dari kata yang sama, syaqa. Maksudnya adalah mereka mengatakan ketika akan masuk ke neraka itu permasalahan kami, ketergesaan kami dalam berdoa, sedihnya kami, tidak terimanya kami dengan apa yang kau berikan, itu syiqwatuna ghalabat alaina. Itu sudah menaklukkan kami, sudah mengalahkan kami. Dengan kata lain bahwa adab kita dalam berdoa, mindset kita kepada Allah itu harus diperbaiki. Kenapa demikian? Karena kalau itu keliru, itu akan berantakan banyak sekali. Dan hari ini, kalau kita lihat permasalahan hari ini, anak-anak muda, ini kalau ada yang dengar suara mikrofon atau suara orang potong keramik, ini fokus aja ya ke audio kita ya, insyaallah khair. Anak-anak muda pada hari ini sebagian kecil mungkin, cuma cukup banyak di media keluar mereka kecewa dengan Tuhan dan mereka memilih untuk ateis atau agnostik. Saya percaya dengan Tuhan, tapi nggak percaya dengan Tuhan agama tertentu yang ini, itu dan sebagainya. Dan hal itu kalau kita lihat statistiknya, rata-rata orang-orang besar di ateis itu, di sini dituliskan bahwa, and it is interesting if you look at the lives of leading atheists. Dan adalah hal menarik kalau kalian melihat hidupnya orang-orang ateis, pembesar-pembesarnya ateis itu. Many of them who lived in recent times, kebanyakan di antara mereka yang hidup saat ini, some of them died of overdoses in drugs. Banyak di antara mereka yang matinya itu karena overdosis, karena obat-obatan, and had suffered from serious depression. Dan banyak di antara mereka itu yang bermasalah, yang berantakan hidupnya, yang menderita karena depresi yang benar-benar serius. Artinya ketika kita merasa kecewa, kemudian kita meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhan, di detik itu hidup akan berantakan. Hidup akan berantakan. Dan ghalabat alaina syiqwatuna itu artinya adalah kekecewaan, rasa sedih dan lain sebagainya itu sudah mengalahkan kami. Kenapa kecewa? Karena dia punya mindset yang salah tentang doa. Dan kalau kita punya mindset yang salah tentang doa, kita punya cara pandang yang keliru tentang koneksi kita dengan Allah. Karena koneksi kita dengan Allah cuma satu, ya kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah. Itu cara terhubungnya kita dengan Allah. Dan Allah bicara dengan kita melalui Al-Quran. Maka itu yang perlu diperbaiki. Maka sekarang kita masuk ke doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini waktu sudah semakin dekat ya untuk berbuka puasa sebagian kita ya. Di surat Maryam ayat 48 teman-teman bisa cek lagi. Allah katakan wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Allah abadikan doanya ucapannya Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum, dan aku akan i'tizal, aku akan berpisah dari kalian, wa ma tad'una min dunillah, dan apapun yang kalian doa selain Allah. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya, kampungnya, berikut juga keluarganya, karena di satu riwayat ayahnya yang menyembah berhala dan kampungnya menyembah berhala. Udah, saya tinggalkan kalian, wa matad'un, dan apapun yang kalian doa selain Allah, wa ad'u rabbi, dan aku berdoa kepada Rabbku, asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyah, dan semoga, asa itu artinya semoga, alla akuna, semoga aku tidak menjadi dengan bidu'ai rabbi, dengan doaku kepada Rabbku, syaqiyah, tidak menjadi syaqiyah, tidak menjadi orang yang sedih, kecewa, depresi dan lain sebagainya dengan doa kepada Rabbku. Dan di sini ada sedikit perbedaan dengan doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak mengatakan asa, tapi beliau mengatakan, coba kita lihat lagi ayatnya. Kata Nabi Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah, dan aku tidak pernah sekalipun dengan doa kepada Engkau ya Rabb, aku kecewa. Tapi doanya Nabi Ibrahim, asa alla akuna, dan semoga bahwa kelak nanti aku tidak akan menjadi kecewa dengan doa kepada Engkau ya Rabb. Ada sedikit perbedaan di sini, dan Nabi Ibrahim mengatakan asa itu menunjukkan bahwa pertama usia Nabi Ibrahim muda, usia Nabi Zakaria tua. Artinya Nabi Zakaria sudah membuktikan dengan usianya yang sudah tua itu sepanjang waktu itu tidak pernah sedikit pun saya kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabb. Dan benar teman-teman, kalau kita berdoa kepada Allah setulus-tulus berdoa, selesai berdoa, terserah mau doa kita itu belum kelihatan hilalnya dijawab atau enggak dan lain sebagainya, itu hati akan tenang. Hati akan tenang. Dan ketika Nabi Ibrahim mengatakan itu, saya berharap mudah-mudahan. Jadi ini bagian dari humble-nya Nabi Ibrahim. Berapa rendahnya hatinya Nabi Ibrahim, beliau katakan, semoga dengan doa aku kepada Rabbku itu, aku tidak syaqiyah, aku tidak kecewa, aku tidak tergesa-gesa, aku tidak depresi, aku tidak sedih berkepanjangan ataupun sedih yang sebentar dengan doa kepada Rabbku. Dan kalau kita lihat sekali bahwa doa itu poinnya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Itu satu. Bahwa kita minta kepada Rabbi. Dua-duanya mengatakan asa alla akuna bidu'aika rabbi syaqiyah. Kata Rabb itu artinya kata zat. Rabb itu status untuk hal yang paling tinggi. Rabb itu artinya Tuhan.
Dan tidak ada yang tinggi dari tuan, bos, dan lain sebagainya. Itu udah posisi yang paling tinggi, Rabb itu. Tidak ada di atas dia. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbi, Nabi Zakaria mengatakan Rabbi syaqiyya, dan Nabi Ibrahim mengatakan asa alla akuna bi du'ai Rabbi syaqiyya. Itu menunjukkan bahwa betapa tingginya zat yang kita minta dan betapa rendahnya kita. Kalau kita sadar itu, maka kita akan punya adab dalam berdoa. Pertama adalah kita menghinakan diri di hadapan Allah. Kita ini nggak ada apa-apa ya Allah. Dan saya berterima kasih kepada Engkau atas banyak sekali hal yang sudah Engkau berikan. Seperti doa Nabi Musa alaihissalam di pembahasan kita pada kemarin itu. Kemudian yang kedua, doa itu juga bermakna kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Seperti di surat Ghafir ayat 44 itu definisi doa itu bisa dijelaskan dalam satu kalimat simpel. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Nah, orang Arab menggunakan kata tafwid, fawwada yufawwidu tafwidan. Tafwid itu artinya menyalahkan urusan. Ja'alal akhar al-hakim fi amrihi, menjadikan pihak lain yang mengurusi urusannya. Dengan kata lain, ketika kita berdoa kepada Allah, kita punya masalah, punya keadaan yang membuat kita stres, terfikir terus sampai nggak bisa tidur dan lain sebagainya, utang lah, kemudian anak yang sakit lah, atau mungkin tugas yang sangat banyak, atau mungkin ini berharap untuk menikah tapi belum dapat jodoh, orang udah mana-mana ngomongin kita dan sebagainya. Itu kan membebani pikiran kita, buat rasa nggak nyaman. Semua beban itu, ketika kita berdoa, ada mindset pertama kita minta kepada Zat yang Maha Kuasa, satu, dan kita ini maha lemah, sangat lemah kita ini. Yang kedua, kita doa itu berarti kita ufawwidu amri Allah. Kita itu mentahwil atau memindahkan urusan kita kepada Allah. Artinya dalam mindset kita sadar bahwa ini masalah berat sekali. Maka masalah yang berat ini ya Allah, dengan berdoa kepada Engkau, saya sadar bahwa Allah juga mengurusi masalah saya ini. Dan ketika kita sadar bahwa Zat yang Maha Kuasa itu ngurusin masalah kita, harusnya pikiran kita itu lebih tenang. Pikiran kita itu lebih jauh dari hal yang kita takutkan. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah minta keturunan, Allah belum juga mengasih. Tapi yang dirasakan Nabi Zakaria setiap meminta kepada Allah adalah urusan saya selesai. Urusan di dunia mungkin tidak selesai, tapi kepala beliau sudah tenang. Kenapa? Karena Allah yang akan ngurusi urusan saya. Tugas saya tenang, saya punya pikiran yang jernih, pikiran yang tenang untuk bekerja apa step berikut yang saya lakukan. Begitu juga teman-teman, ada di antara kita mungkin yang berikhtiar untuk mendapatkan pekerjaan. Maka kita minta kepada Allah dan kita tahu posisi kita posisi lemah, Allah yang Maha Kaya, Allah Maha Segala-galanya. Minta kepada Allah supaya diberikan apa yang kita inginkan. Kita minta kepada Allah itu. Dan di detik itu, kita sadar juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang juga akan mengurusi urusan kita. Dan kalau kita tahu urusan kita yang sangat sederhana itu, di sisi Allah itu sangat kecil di sisi Allah. Buat kita mungkin berat, tapi di sisi Allah itu sangat kecil. Kalau Allah akan mengurusi itu, maka kita harusnya tenang. Kita harusnya sangat tenang untuk itu. Dan disinilah peran iman bermain. Artinya iman kita, keyakinan kita berasa bahwa Allah yang Maha Kuasa akan ngurusi urusan saya, maka saya bisa membuat step planning dan lain sebagainya untuk mencarikan solusi dari masalah itu. Saya akan desain semua planning yang saya bisa bikin, saya bekerja untuk itu. Bedanya adalah setelah saya berdoa, saya bekerja dengan pikiran yang tenang, pikiran yang plong, pikiran yang fresh. Kenapa? Karena saya sadar, yang bisa saya lakukan adalah ikhtiar. Semua solusinya Allah akan berikan. Kapan Allah akan berikan, itu terserah Allah. Malaikat mengatakan, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan, para malaikat mengatakan, ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Engkau beritahukan kami, apa yang Engkau ajarkan kami. Dan dalam doa, kita nggak pernah tahu teman-teman. Kita nggak pernah tahu apa yang terbaik untuk kita. Nggak pernah kita tahu. Kita berpikir bahwa dapat kerja bulan depan itu yang terbaik untuk kita, dan ternyata kita minta kepada Allah, ternyata belum dapat. Itulah yang terbaik sebenarnya untuk kita. Bisa jadi ketika kita dapat kerja, hal lain yang terjadi. Ketika kita berharap dapat jodoh, memaksa sedemikian rupa mendapatkan jodoh, ternyata belum. Itu mungkin yang terbaik untuk kita. Tugas kita adalah berdoa, minta kepada Allah, dan ufawwidu amri Allah. Dan saya serahkan urusan saya kepada Allah. Tugas saya adalah memberikan kebaikan yang bisa saya lakukan sebaik mungkin. Apa kebaikan yang Allah bukakan untuk saya lakukan itu. Saya masuk ke pintu kebaikan yang Allah bukakan. Urusan saya, Allah yang jamin selesai. Karena akhirnya kalau saya sendiri yang menanggung urusan saya, nggak ada yang selesai. Yang ada malah pikiran berat, stres berkepanjangan, dan seterusnya. Karena itu orang ketika sudah terlepas dari iman kepada Allah, maka akan banyak depresi. Dan ketika banyak depresi, dia akan cari pelarian macam-macam. Healing, traveling, dan lain sebagainya. Bahkan pelarian yang salah. Drugs, obat terlarang, kemudian pergaulan yang salah, dan lain sebagainya. Untuk mengalihkan perasaan depresinya itu. Itu hanya akan mengalihkan sementara, dan sebentar lagi juga akan kembali juga. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah pada posisi bahwa apapun yang Kau berikan kepadaku ya Allah, itulah yang terbaik.
aku minta ini ya Allah, aku minta diterima pekerjaan, lulus kuliah, mendapatkan jodoh, mendapatkan rezeki, kemudian bisa beli rumah, beli mobil, dan lain sebagainya. Itu hanya cara pandang saya. Tapi Engkau ya Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk saya. Kita berdoa kepada Allah dalam posisi seperti itu, dan insya Allah kita akan ridho, kita akan bahagia dengan apapun yang Allah berikan untuk kita. Dan kebahagiaan itulah yang mengantarkan kita kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat sana. Maka teman-teman, ini pembahasan kita tentang doa. Insya Allah besok kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, tema yang berikutnya, dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari pembahasan kita kali ini. Selamat menunggu berbuka puasa, semoga Allah terima puasa kita, dan kami titip mohon doakan kami tim Taubatress kepada Allah, semoga Allah berikan istiqomah untuk kami, mampu mengamalkan ilmu yang kami kaji, ilmu yang kami sampaikan, dan semoga Allah berikan keberkahan untuk ilmu yang kita kaji bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.